Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sistem teknik dokumentasi yang beranggotakan Riza Febrianti, Etik Ambarwati, Lintang Chandra Berliana, dan Aryani Khairunisa. Langsung saja ya, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Riza dan seterusnya. Yang pertama, pengertian teknik sistem. Teknik sistem merupakan alat yang digunakan dalam analisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem dan subsistem yang berkaitan. Teknik sistem penting bagi auditor intern dan ekstern dan juga para personal sistem dalam pengembangan sistem informasi. Teknik sistem juga digunakan oleh akuntan yang melakukan pembuatan sistem, baik secara intern bagi perusahaannya maupun secara ekstern sebagai seorang konsultan. Ada beberapa alasan mengapa sistem perlu didokumentasikan. Yang pertama, untuk merancang atau membuat sebuah sistem, dokumentasi sistem berguna sebagai media diskusi dan komunikasi antar perancang, analisis, maupun programmer. Yang kedua, selain itu, dokumentasi juga berguna untuk mengevaluasi kelemahan dan keunggulan sebuah sistem maupun pengendalian dalam sebuah sistem. Yang ketiga, dokumentasi sistem juga berguna bagi mereka yang sedang mempelajari prosedur dalam sebuah perusahaan. Dokumentasi sistem dapat menjadi media pelatihan karyawan baru. Yang kedua yaitu pengguna teknik sistem. Yang pertama, penggunaan teknik-teknik sistem dalam auditing. Selanjutnya ada evaluasi struktur pengendalian intern, berupa kebijakan dan prosedur yang dibuat sebagai jaminan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. Dalam mengevaluasi pengendalian intern, auditor umumnya memperhatikan arus pemrosesan dan distribusi dokumen-dokumen. Struktur pengendalian intern terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, pengawasan lingkungan, kedua, sistem akuntansi, ketiga, pengawasan prosedur. Teknik yang digunakan antara lain adalah flowchart, analisis, flowchart dokumen, bagian distribusi formulir, kuesioner, dan metode matriks. Yang selanjutnya, pengujian ketaatan. Untuk dapat melakukan uji ketaatan, maka auditor harus memahami teknologi yang digunakan oleh suatu sistem informasi. Pengujian ketaatan dilakukan untuk memastikan eksistensi melalui efektivitas dan pengujian keseimbangan operasi pengendalian intern yang diandalkan oleh organisasi. Teknik yang biasa digunakan adalah IP-HIPO, flowchart program, DVD, pencabangan, dan tabel keputusan. Yang selanjutnya, kertas kerja. Kertas kerja adalah catatan yang dipegang auditor mengenai prosedur dan pengujian yang diterapkan, informasi yang didapatkan, dan kesimpulan yang ditarik selama melakukan penugasan audit. Selanjutnya ada analisis sistem. Analisis sistem melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian fakta. Teknik sistem yang berguna untuk analisis informasi adalah diagram alur, data logika, dan flowchart analitis. Yang selanjutnya, desain sistem. Desain sistem melibatkan penyusunan cetak biru sistem secara lengkap dan utuh. Teknik sistem seperti diagram input proses output, diagram HIPO, flowchart program, tabel keputusan, dan lain sebagainya digunakan sebagai ekstensif untuk mendokumentasikan perancangan sistem. Selanjutnya, implementasi sistem. Jenis-jenis teknik mendokumentasikan sistem informasi. Yang pertama, diagram arus data atau DID atau data flow diagram. Diagram arus data yaitu menjelaskan tentang arus data yang ada dalam sebuah organisasi. Diagram arus data ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Untuk simbol dari diagram arus yaitu namanya sumber dan tujuan data, yaitu untuk orang dan organisasi yang mengirim data ke dan menerima data dari sistem yang diwakili oleh kotak persegi. Tujuan data ini juga disebut sebagai data science. Arus data ke dalam atau keluar proses disajikan oleh garis lengkung atau garis lurus dengan panah. Kemudian yang kedua, bagan air atau flowchart. Bagan alir ialah gambar yang menjelaskan urutan proses dengan menggunakan berbagai macam simbol. Bagan alir digunakan dalam teknik analisis untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis.
Yang pertama, simbol-simbol bagan alir. Bentuk simbol menunjukkan dan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input, output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Yang kedua, ada jenis-jenis bagan alir. Bagan alir dokumen yaitu aliran dokumen dan informasi antar area pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Yang kedua, bagan alir sistem. Aliran yang menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, bagan alir program. Aliran yang menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dan menjalankan sebuah program. Yang ketiga, bagan konfigurasi komputer. Ini mempunyai manfaat untuk merancang konfigurasi atau komponen perangkat keras yang direkomendasikan dan akan digunakan oleh perusahaan. Yang terakhir, bagan struktur. Bagan ini menggambarkan hubungan antara modul dalam sebuah program komputer. Selanjutnya, tabel keputusan. Tabel keputusan membantu meringkas hasil akhir dari sebuah proses pembuatan keputusan berjenjang dan kompleks. Tabel keputusan biasanya digunakan bersama-sama dengan flowchart untuk membantu mendesain dan menuliskan program komputer. Tabel keputusan berwujud matriks yang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian kiri tabel berdiri dari daftar kondisi dan daftar tindakan. Bagian kanan terdiri atas kolom-kolom yang mempresentasikan aturan keputusan. Berikut adalah keunggulan tabel keputusan. Yang pertama, tabel ini secara jelas menunjukkan seluruh kemungkinan hubungan logis antar data input. Yang kedua, mampu menangani lebih banyak alternatif. Kemudian, lanjut ke kelemahan tabel keputusan. Yang pertama, tidak menggambarkan urutan pembuatan keputusan. Yang kedua, tidak merefleksikan urutan kegiatan dalam sebuah program. Selanjutnya, kita ke bagian manajemen proyek. Bagian manajemen proyek ini merupakan penilaian terhadap keberhasilan proyek penyusunan sistem informasi didasarkan pada apakah proyek tersebut diterapkan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran atau tidak. Alat manajemen proyek yang membantu dalam penyelesaian proyek adalah Gantt chart dan diagram jaringan. Oke, untuk materi yang selanjutnya adalah petunjuk menggambar diagram alir. Bagan alir atau flowchart adalah bagan chart yang menunjukkan alir atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Pada waktu akan menggambar suatu bagan alir, analisis sistem atau pemrograman dapat mengikuti pedoman-pedoman sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagan alir sebaiknya digambar dari atas ke bawah dan mulai dari bagian kiri dari suatu halaman. Yang kedua, kegiatan di dalam bagan alir harus ditunjukkan dengan jelas. Yang ketiga, harus ditunjukkan dari mana kegiatan akan dimulai dan di mana akan berakhirnya. Yang keempat, masing-masing kegiatan di dalam bagan alir sebaiknya digunakan suatu kata yang mewakili suatu pekerjaan, misalnya persiapkan, dokumen, hitung, gaji. Masing-masing kegiatan di dalam bagan alir harus tidak. Yang keenam, kegiatan yang dipotong dan akan disambung di tempat lain harus ditunjukkan dengan jelas menggunakan simbol penghubung. Yang ketujuh, gunakanlah simbol-simbol bagan alir yang standar. Ada 5 macam bagan alir yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada sistem flowchart. Bagan alir sistem flowchart merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urutan-urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Bagan alir dokumen atau dokumen flowchart bisa disebut juga bagan alir formulir atau form flowchart atau paperwork flowchart, merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya.
Bagan alir sistematik atau systematic flowchart merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem. Perbedaannya adalah bagan alir skematik selain menggunakan simbol-simbol dengan alir sistem juga menggunakan gambar-gambar komputer, program flowchart. Bagan alir program atau program flowchart merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Bagan alir program dibuat dari derivikasi bagan alir sistem. Bagan alir program dibuat dengan menggunakan simbol-simbol. Bagan alir program dapat terdiri dari dua macam. Yang pertama ada logika program dan bagan alir program komputer terinci. Lalu yang kelima ada program flowchart. Bagan alir proses atau proses flowchart merupakan bagan alir yang banyak digunakan di teknik industri. Bagan alir ini juga berguna bagi analisis sistem untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur. Itu tadi materi yang kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.